Anda kembali menyaksikan Kabar Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Tiara Harahap. Pemirsa, langkanya dan juga tingginya harga beras belakangan ini juga menjadi bahasan dalam rapat terbatas di Istana Negara bersama dengan Presiden dan sejumlah menteri beberapa waktu lalu. Dan berikut kami hadirkan tayangan dalam rapat terbatas yang telah digelar kemarin. Operasi pasar terus dilakukan pemerintah untuk menekan harga beras yang kini masih berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Mengantisipasi lonjakan harga beras, Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pun menggelar rapat terbatas hari ini di Istana Negara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin harga beras dapat terkendali setelah panen raya di bulan Maret. Menurutnya, setelah panen raya nanti stok beras dalam negeri akan aman. Tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektar. Artinya apa? Produksinya itu dia 3,5 juta ton diperkirakan di bulan Maret. Kemudian bulan April dan Mei itu di atas daripada kebutuhan. Jadi insya Allah aman. Sementara Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan harga gabah saat ini sudah mulai turun dan diharapkan dapat segera berdampak pada harga beras di pasar. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan jaring-jaring bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beras. Harga beras itu, apa kata harga gabah? Jadi kalau harga gabah hari ini 8.000 sebelumnya, maka harga beras itu sekarang mudah 2 kali lipat. Jadi harganya 16.000. Beras yang ada di pasar yang harganya di bawah itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Bahkan Pak Presiden sebenarnya untuk 22 juta KPM yang ada itu sudah di-cover. Masyarakat yang desil 1, 2, dan 3 sudah di-cover bantuan pangan dan itu gratis, ya 10 kilo. Jadi masyarakat terrendah sudah di-cover. Kemudian masyarakat yang menengah itu ada bantuan SPHP, ya itu juga ada subsidi dan itu sudah didistribusikan ke seluruh retail. Ya, jadi kalau harga gabah saat ini berangsur turun ke 7.000, 7.600, artinya harga beras pasti akan terkoreksi. Ya, tetapi Pak Presiden barusan juga menyampaikan bahwa nilai tukar petani itu harus dijaga. Jangan sampai nanti harganya drop signifikan sampai harganya di bawah dari harga pokok produksi. Kepala Bappenas pun menambahkan saat ini sudah beberapa daerah panen lokal dan diharapkan tibanya panen raya pada bulan Maret depan perlahan-lahan harga beras dapat terkoreksi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, membahas mengenai langka dan tingginya harga beras di pasaran akhir-akhir ini, kita akan langsung berbincang dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Amran Sulaiman. Pak Amran, selamat siang. Terima kasih atas waktunya untuk TV One. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya kita ingin membahas ya Pak ya mengenai kondisi saat ini yang juga diketahui oleh masyarakat begitu bahwa langka harga beras tinggi ini juga sekarang terjadi, bahkan informasinya ini adalah tertinggi sepanjang sejarah begitu, di atas harga eceran tertinggi. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi tingginya harga. Tentu produksi menurun. Nah, produksi menurun, apa yang menyebabkan produksi menurun? Yang pertama adalah El Nino. Oke. El Nino ini menurut BMKG ini adalah tertinggi karena ada 3 tingkatan El Nino. El Nino biasa, Super El Nino, dan Gorilla El Nino. Sekarang ini Gorilla El Nino. Yang terparah? Iya, sekarang ini. Dan kami sudah 5 bulan menjabat di Kementerian Pertanian. Kami sudah keliling melihat langsung di lapangan. Itu ada 15 provinsi kami sudah kunjungi. Lumbung pangan Indonesia kami sudah kunjungi. Ternyata di beberapa daerah masih berdampak El Nino yang terjadi sekarang. Sampai sekarang. Nah,
kami mengikuti tambah tanam, luas tanam tiap bulan. Ya. Standarnya Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta, kurang lebih, itu harus tanam minimal 1 juta hektar per bulan. Baru bisa memenuhi kebutuhan 3 bulan berikutnya. Jadi tanam 1 juta hektar, itu baru bisa memenuhi kebutuhan pangan 3 bulan berikutnya. Sementara yang terjadi kemarin. Kan umurnya 3 bulan nih, Ya. padi. Jadi kalau tanamnya Januari, 1 juta hektar berarti kita pastikan, bisa dipastikan di bulan Maret atau April itu terpenuhi. Oke. Tapi harus tanam 1 juta. Nah yang terjadi sekarang, Oktober pertama kami dilantik, tanam hanya 500 hektar. Artinya kami pastikan pada saat itu kami sampaikan, pasti di bulan Januari dan Februari, karena di bulan Oktober, November itu tanamannya hanya 50% dari kebutuhan. Separuhnya. Jadi saya katakan di bulan Januari dan Februari pasti shortage, pasti kekurangan. Pak Amran, tapi kalau kita berbicara mengenai cuaca, seperti yang tadi dikatakan bahwa BMKG sebenarnya sudah merilis begitu bahwa akan terjadi El Nino di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Sepertinya ini sudah terprediksi begitu ya. Apa yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Sebenarnya saya lanjutkan, kita melakukan akselerasi tanam, kemudian melakukan pompanisasi, kemudian bendungan yang sudah dibangun oleh Menteri PU atas arahan Bapak Presiden, bagaimana kita optimalkan. Di bulan Desember, alhamdulillah kita bisa tanam 1,5 juta hektar. Artinya bulan Maret aman. Kemudian Januari kita lakukan percepatan. Kita tanam 1,7 juta hektar. Artinya bulan April aman. April aman, ya. Di Februari sekarang ini mudah-mudahan bisa kita capai kurang lebih 1 juta. Artinya 3 bulan ke depan aman produksi kita. Untuk Ramadan aman. Nah, tapi kita harus persiapkan berikutnya. Yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, September, sampai Oktober. Karena itu paceklik. Ya. Kita harus siapkan dari sekarang. Nah, pemerintah, Bapak Presiden sudah menyiapkan membangun jauh sebelumnya. Membangun bendungan ada 61. Yang sudah kita bisa manfaatkan, tadi hasil koordinasi itu ada 40. Dan coveragenya, jangkauannya itu bisa sampai 200.000 hektar. Ini bisa membantu kita. Langkah-langkah kita ke depan untuk memitigasi resiko, memitigasi kelangkaan pangan, yang pertama adalah kami rapat koordinasi tadi dengan Kementerian PU, BNPB, Kementerian PMK, kemudian Unhan, mereka ahli dalam bor, mengebor sumur dangkal, sumur dalam, kemudian kementerian terkait. Tadi kita bahas. Langkah pertama kita lakukan saat kondisi seperti sekarang adalah kita akan mencoba wilayah Jawa ini ada 500.000 hektar lahan sawah upland yang tanamnya hanya 1 kali, 1 tahun. Kita mencoba melakukan pompanisasi. Seluruh sungai-sungai besar di Jawa, termasuk Sungai Begawan Solo, kita pompa airnya naik. Pernah kami lakukan 7 tahun yang lalu di Bojonegoro. Kita pompa airnya naik. Pompa sehingga bisa tanam kembali. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita membangun sumur-sumur, sumur dangkal, sumur dalam, air tanah, kita pompa naik. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah tadi dengan Dirjen Kementerian PU kita diskusi, ada bendungan yang 40 sudah bisa operasi. Dan coveragenya itu kurang lebih 200.000 hektar. Nah, ini langkah ketiga. Langkah keempat adalah daerah rawa. Kita punya pengalaman dulu berhasil. Daerah rawa mineral, bukan lahan gambut, kita optimasi. Baik. Yang dulunya tanam 1 kali bisa 2 kali, 3 kali. Baik. 4 langkah ini kita lakukan. Tapi ada yang menarik sesuai ratas kemarin. Apa itu, Pak?
Yang paling menarik adalah jatah pupuk tahun ini hanya 50% dari kebutuhan. Menariknya adalah kami sampaikan ke Bapak Presiden, hanya 4,7 juta hektar, 4,7 juta ton. Jadi 50% daripada kebutuhan petani. Kami laporkan itu ke Bapak. Kemudian menjadi PR lagi ya. Nah, itu menjadi masalah juga Ya. karena pengurangan volume pupuk. Tapi alhamdulillah kemarin ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Hasil ratas kemarin Bapak Presiden putuskan ditambah menjadi 2 kali lipat, yaitu 9,55 juta ton. Akhirnya sudah terpenuhi saat Sudah ini. terpenuhi. Nah, permasalahannya adalah Pak Amran, sekarang yang menjadi kendala di masyarakat ini adalah harga yang masih tinggi. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa harga tersebut ini sudah tertinggi sepanjang sejarah begitu ya, di atas harga eceran tertinggi, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Nah, berdasarkan ratas yang kemarin dilakukan oleh para menteri, sampai kapan ini terjadi jika melihat kondisi pertanian? Kalau melihat kondisi persen, saya kira dalam waktu dekat. Sekarang kan kita dengar beberapa berita bahwa sudah mulai turun. Oke. Kenapa? Mulai masuk masa panen. Sekarang yang saya sampaikan tadi bahwa sesuai BPS itu produksi di Maret ini 3,5 juta ton. Oke. Artinya surplus kan, karena kebutuhan kita 2,5 juta. Ada surplus 1 juta ton. Jadi dalam waktu dekat. Langkah kedua adalah operasi pasar. Itu Yang saat Badan ini gencar Pangan, dilakukan iya. pemerintah ya. Badan Pangan dengan Bulog. Oke. Nah, kami perhatikan produksi. Yang kami siapkan sekarang adalah bagaimana mengamankan produksi di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Artinya Kalau untuk 3 bulan ke depan aman, kami jamin itu aman produksi baik, artinya dan bisa memenuhi kebutuhan kita. Dari pemerintah sendiri optimis bahwa menjelang Ramadan bahkan Lebaran begitu ya, Aman. ini stok aman dan harga bisa stabil lagi ya Pak? Insya Allah bisa. Bisa, oke. Karena Bisa. ini yang terus menjadi kendala begitu ya, Iya. setiap tahunnya bahkan Iya. tanpa adanya El Nino. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda terlebih dahulu, Pak Menteri. Kabar Siang masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.